lagi bersama saya Triandini, mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memberikan kepada teman-teman semua mengenai tentang peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai tentang peran guru dalam perencanaan pembelajaran, terlebih dahulu saya bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman ada yang tahu apa peran guru dalam perencanaan pembelajaran sejarah? Nah, baiklah. Di sini saya menjelaskan peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru sebagai perancang dalam perencanaan pembelajaran. Yang dimana seperti yang diketahui, guru harus merancang. Merancang di sini diartikan sebagai menyusun. Seseorang yang menyusun hal-hal apa saja yang harus dipergunakan dan dipersiapkan untuk di masa selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai pelaksana pembelajaran. Nah, pelaksana pembelajaran di sini guru berpatokan pada perencanaan yang telah dibuatnya sebelumnya. Setelah perencanaan telah dibuatnya sebelumnya, guru harus melaksanakan perencanaan yang telah dibuatnya tersebut. Agar supaya apa? Agar supaya perencanaan dan pelaksanaan ini berjalan sinkron dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu guru sebagai penentu kemana arah proses pembelajaran itu, kemana arah perencanaan pembelajaran itu. Nah, yang keempat yaitu guru sebagai penentu tingkat yang dimana di sini dikatakan sebagai penentu tingkat yang dinamakan sebagai penentu tingkat keberhasilan perencanaan yang telah dibuatnya. Nah, itulah yang menjadi peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman semua di sini di video virtual ini, dari keinginan kalian ada yang bercita-cita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memiliki 4 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik. Yang dimana kompetensi pedagogik ini diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam pengelolaan pendidikan, pengelolaan pembelajaran peserta didik. Yang dimana dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik ini, guru harus mengetahui tingkat seberapa mengertinya siswa terkait tentang materi yang telah ia berikan. Selanjutnya, guru sebagai pengelola dan perancang pembelajaran. Nah, yang ketiga, guru di dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik itu, guru harus bisa mengaktualisasikan atau memberikan tempat untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Agar supaya apa? Agar supaya siswa tersebut dapat menuangkan apa bakat dan minat yang di dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya ialah kompetensi profesional, yang dimana kompetensi profesional ini diartikan sebagai kemampuan guru dalam penguasaan materi yang nantinya materi tersebut akan diberikan oleh siswa. Penguasaan materi yang dimiliki oleh seorang guru itu harus secara luas dan mendalam. Tujuannya agar apa? Agar supaya guru itu dapat memahami serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siswa secara luas dan mendalam dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa. Yang ketiga ialah kompetensi sosial. Kompetensi sosial diartikan sebagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam kegiatan berkomunikasi antar sesama makhluk sosial, seperti antar sesama masyarakat, antar sesama guru, atau antar sesama wali murid dan lainnya. Nah, yang dimana di dalam komunikasi ini guru harus menggunakan bahasa yang bersifat formal. Maksud kata formal di sini adalah bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang keempat
kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pribadi. Yang dimana kompetensi pribadi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di mana di dalam kompetensi ini sifat dan sikap guru harus menunjukkan sikap bahwa ia berwibawa, bahwa ia memiliki sifat yang stabil, bahwa ia memiliki sifat yang arif dan bijaksana serta dermawan. Dan nantinya sifat ini akan diajarkan kepada siswa dan menjadi suri tauladan bagi mereka. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai tentang keterampilan dasar mengajar guru. Keterampilan dasar mengajar guru perlu teman-teman pahami. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah suatu bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang dimana pada hal ini guru harus bisa membuat suatu kondisi yang kondusif pada saat pembelajaran di awal hingga akhir pembelajaran. Contoh di awal pembelajaran, guru harus memusatkan perhatian kepada siswa yang pemikirannya tidak ke arah pada pembelajaran. Contoh seperti ini, ada terdapat siswa di dalam kelas itu yang memikirkan tentang hal-hal di luar dari materi pembelajaran. Nah, di sini guru harus memberikan perhatiannya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran siswa tersebut untuk mengarah ke materi pembelajaran. Nah, yang kedua, keterampilan dasar mengajar guru ialah keterampilan menjelaskan. Yang dimana dalam keterampilan menjelaskan ini guru harus memahami materi yang akan diberikan kepada siswa secara mendalam dan secara luas. Pengetahuan guru harus di atas dari pengetahuan siswa. Agar supaya apa? Agar supaya nantinya guru ini dapat memecahkan masalah dalam materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Yang dimana dalam halnya guru harus pandai, harus memiliki keterampilan dalam menanyakan sesuatu kepada siswa. Contoh seperti ini, apakah anak-anak ibu ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan materi yang ibu berikan? Nah, seperti itu. Selanjutnya ialah keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi di sini dijelaskan adalah keterampilan bagaimana guru itu berkreatif, mengadakan berbagai variasi menggunakan alat-alat dan metode yang ada, sehingga pembelajaran itu terkesan menarik terhadap siswa, sehingga menarik perhatian siswa untuk mempelajari materi yang diberikan. Nah, keterampilan yang harus diberikan guru selanjutnya ialah keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan di sini adalah seorang guru harus memberikan bentuk penguatan materi terhadap siswanya, di mana bentuk penguatan itu ada bersifat verbal dan non-verbal. Bentuk penguatan materi yang bersifat verbal seperti pada saat siswa itu menjelaskan mengenai pendapatnya terhadap materi yang diberikan, guru harus memberikan sebuah bentuk apresiasi. Bentuk apresiasi verbalnya seperti apa? Guru mengucapkan bagus, hebat, cerdas, good. Nah, itu adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan guru kepada siswa, sehingga siswa tersebut terkesan di dalam dirinya bahwa oh, saya bisa, oh, saya mendapatkan apresiasi dari guru ini. Nah, itu akan membuat siswa menjadi bangga. Selanjutnya, apresiasi yang bersifat non-verbal itu adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh guru kepada siswa, itu menggunakan anggota tubuh seperti menggunakan dua jempol, senyuman, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan mengelola kelas. Di mana dalam hal ini guru harus bisa mengelola kelas. Contoh seperti guru menetapkan atau memposisikan posisi duduk siswa yang perempuan di depan, siswa yang laki-laki di belakang. Tentu ini
kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf